Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat dan kuat kan? Wah, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena untuk segala anugerah yang Tuhan berikan terus dilimpahkan bagi kita. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat yang diberikannya bagi kita. Kita bernyanyi dengan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu melimpah bagi kami. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu dan beriman sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan telah berdoa. Amin. Boy adalah seorang anak sekolah dasar atau SD yang sering sekali berbuat masalah
baik di rumah, di sekolah, dimanapun ia berada. Suatu hari, ia ingin berubah menjadi seorang yang lebih baik. Ia tidak mau berbuat masalah lagi di sekitarnya. Ketika ia ingin berubah, malahan Boy makin nakal. Ia makin buat masalah di mana-mana. Akhirnya ia bingung dan bertanya di dalam hatinya, kenapa ia sulit untuk mengubah dirinya yang nakal menjadi anak yang lebih baik. Adik-adik, ada yang bisa menjawab pertanyaan si Boy ini? Apakah adik-adik pernah merasakan hal yang sama dengan si Boy ini? Pernahkah adik-adik ingin melakukan sesuatu yang baik? Contohnya, aku mau untuk tidak melawan orang tua. Ternyata aku malah melawan orang tua. Aku ingin mengerjakan PR yang ada di sekolah dengan baik. Ternyata aku malas-malasan di rumah. Pernahkah adik-adik merasakan hal yang seperti itu? Ingin berbuat yang baik, ingin berubah menjadi seorang yang lebih baik, tetapi tidak bisa. Mengapa? Adik-adik, semua manusia di bumi ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Manusia diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mau bagaimana supaya melalui hidup manusia nama Tuhan semakin dimuliakan. Tetapi tujuan itu dirusak oleh dosa. Ketika manusia pertama di Taman Eden melawan Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, pada saat itulah semua manusia, termasuk saya dan adik-adik sekalian, akhirnya terjual di bawah kuasa dosa. Maksudnya adalah manusia telah menjadi hamba dosa. Dosa itu menguasai manusia dan dosa itu memerintah manusia untuk melakukan yang jahat. Manusia tidak mampu melawan dosa dengan kekuatannya sendiri. Justru sebaliknya, dosa itu akan semakin nyata di dalam hidup kita karena kita sangat tidak berdaya untuk melawan dosa. Dosa adalah perbuatan yang melawan Allah. Dosa juga merupakan perbuatan yang menentang Allah. Itulah sebabnya Allah sangat membenci dosa. Manusia yang terus-menerus melakukan dosa, ia sedang melawan Allah dan menyakiti hati Allah. Tetapi meskipun demikian, Allah tidak pernah membenci manusia karena Allah mengetahui bahwa dosa itulah yang memperbudak manusia. Dosa itulah yang telah menguasai manusia sehingga manusia terus-menerus untuk melakukan dosa. Adik-adik, Rasul Paulus menuliskan bahwa jika aku melakukan apa yang tidak ku kehendaki, yaitu yang jahat, sesungguhnya itu bukan aku yang melakukannya. Dosa yang hidup di dalam aku itulah yang melakukannya. Inilah yang dimaksud bahwa manusia sudah terjual di bawah kuasa dosa. Maka dosa menguasai dan memperbudak manusia.
Rasul Paulus sungguh tidak bisa melawan dosa ini. Kehebatannya sebagai seorang murid dari guru Gamaliel, sebagai seorang Yahudi yang taat akan hukum Taurat, tidak bisa membuat dia melawan dosa. Hal ini menunjukkan bagi kita bahwa dosa tidak bisa diselesaikan dengan segala sesuatu yang kita bisa. Dengan cara kita, dosa tidak bisa diselesaikan. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara sesuatu yang kita anggap hebat di depan mata manusia. Ketika hal itu dirasakan oleh Rasul Paulus, ia menjerit dan berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Rasul Paulus mengatakan bahwa itu sangat mengerikan dan menakutkan. Ternyata dosa itu akan membawa kepada maut, yaitu kematian yang kekal di dalam api neraka. Itu adalah suatu tempat yang sangat menakutkan. Lautan api yang menyiksa manusia terus-menerus yang hidup di dalam dosa. Bagaimana ia bisa lepas dari dosa yang menyiksa itu? Ia menjerit dan memohon pertolongan. Pertolongan dari orang yang bisa menolong. Siapakah yang bisa menolongnya? Adik-adik, Allah melihat bagaimana manusia tidak bisa melawan dosa. Maka Allah sendirilah yang bisa mengalahkan dosa itu. Pada akhirnya, Rasul Paulus berkata, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Allah yang datang di dalam pribadi Yesus Kristus, Dialah yang akhirnya sanggup mengalahkan dosa yang telah menyiksa hidup manusia. Dan ketika Rasul Paulus akhirnya menyadari bahwa ia tidak mampu melawan dosa, dan ia meminta pertolongan dari Allah, dan ia menerima pertolongan itu, maka ia mendapatkan kemenangan. Adik-adik, dosa yang menguasai hidup manusia, dosa yang membuat kita akhirnya melawan Allah, dosa yang akhirnya akan membawa kita kepada maut itu, hanya bisa dikalahkan dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Selain itu, tidak ada yang bisa mengalahkan dosa. Maka, supaya kita bisa lepas dari perbudakan dosa, supaya bisa ditebus kembali karena sudah terjual di bawah kuasa dosa, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dosa. Kemenangan dari dosa ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka kemenangan itu ada pada kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan kelegaannya, menyatakan kemerdekaannya, menyatakan kebebasannya dari dosa dengan berkata, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita."
Maukah adik-adik merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus? Ketahuilah, kemerdekaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Percaya dan terimalah Dia di dalam hatimu. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami bisa mengerti bahwa dosa itulah yang memperbudak kami untuk melawan Allah. Kami telah terjual di bawah kuasa dosa, dan kami tidak mampu bebas dengan kekuatan kami sendiri. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang dan telah mengalahkan dosa itu. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk beriman sungguh kepadamu, supaya kami mendapatkan kebebasan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan telah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan judul lagu, Maukah Engkau Bebas dari Dosa?